A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada pagi hari ini ya, hari Kamis. Mudah-mudahan pagi ini teman-teman mendapatkan kabar gembira. Mudah-mudahan hari ini teman-teman semakin sehat ya, semakin bersemangat di dalam menjemput karunia Allah, menjemput keajaiban Allah, mendapatkan kesehatan, kekuatan, keberkahan, senantiasa diberikan kesabaran ya di dalam menghadapi setiap ujian kehidupan Allah. Ngaji zikiran, kenapa ngantuk? Ya, kurang tidur, Kak. Bisa jadi kurang tidur. Ya, kalau ya termasuk kurang tidur dan ditambah bisikan setan ya. Setan itu selalu mengajak kepada yang ngantuk-ngantuk nih. Biar teman-teman tidak fokus sholat. Biar malas baca Al-Quran. Baik teman-teman, ada yang baru saja mengenal channel ini. Ada yang baru saja bergabung di channel ini. Ini channel merupakan channel untuk terapi ya teman-teman ya. Teman-teman silakan bisa siapkan air putih, kemudian berwudu menghadap arah kiblat, siapkan kantong plastik, kemudian singkirkan foto patung boneka, matikan musik, buka pintu dan jendela. Pagi-pagi saat yang tepat untuk membuka pintu dan jendela biar sirkulasi udaranya ini bisa berganti ya, biar fresh nih udara di rumah. Pagi ini mudah-mudahan udara di sekitar kita masih baik ya. Kecuali di perkotaan. Kalau di pedesaan enak sekali teman-teman. Kita keluar rumah ya, lihatnya sawah, lihatnya kebun, udara masih fresh. Masih jauh dari ini ya, polusi. Kalau desa misalkan sudah mulai pembangunan, muncul ada beberapa pabrik kecil-kecilan. Nah, ini biasanya mulai tercemar nih udaranya nih. Kak User 6188 sudah terima buku terapinya. Alhamdulillah. Seminggu ini kalau habis subuh ngantuk sekali sampai pusing. Nah, teman-teman kalau malam biasakan ya. Waalaikumsalam Kak Rosmianti. Kalau malam biasanya teman-teman tidur jam berapa nih? Ada yang sampai tidur tengah malam jam 12 ke atas. Saya cek ya, saya pernah tidur itu di atas jam 12. Saya cek beberapa tayangan live streaming, itu ternyata masih rame teman-teman. Penontonnya masih rame. Nah, kebiasaan Rasulullah adalah ya, ketika habis Isya itu langsung istirahat gitu. Sehingga kalau kita istirahat mencontoh Rasulullah di awal waktu malam setelah Isya, tidak kemudian setelah sholat Isya kemudian begadang, lembur ya. Nah, ketika kita tidur di awal malam, ini paginya itu fresh betul teman-teman. Bisa bangun jam 2, jam 3 ya. Pokoknya insya Allah bisa bangun sebelum subuh. Nah, maka teman-teman ayo untuk pola hidup sehat ya. Terutama teman-teman yang sedang dalam proses terapi nih. Usahakan tidurnya lebih awal. Begitu kita live streaming malam selesai,
Selesainya jam berapa tuh? Maksimal setengah 10 ya biasanya. Kita selesai ruqyah malam itu setengah 10, 21.30 WIB. Teman-teman langsung tidur. Nah, ini Bu Wati nih, garap pesanan catering, jarang tidur. Ini nggak bagus loh ya. Jarang tidur itu nggak bagus. Jadi teman-teman, jadi anehnya manusia ini gini teman-teman. Saya share ya, keanehan manusia. Ketika sehat, yuk renungkan bersama nih. Renungkan bersama, ini perenungan yang luar biasa. Ketika kita sehat, kita mati-matian mengejar uang. Itu ya. Nah, ketika uang sudah didapat, untuk apa? Untuk biaya perawatan kesehatan. Ini kan muter-muter jadinya. Ketika kita sehat, kita mati-matian ngejar uang. Ketika uang sudah didapat, kesehatan kita menurun. Ya. Uangnya untuk apa? Untuk perawatan kesehatan. Habis tuh nanti. Habis duitnya. Untuk masalah jantung, ya. Untuk masalah liver, untuk masalah ginjal. Nah, ini kalau lembur malam yang seharusnya digunakan untuk istirahat, tapi ternyata ya digunakan untuk bekerja, maka yang kasihan itu livernya nanti. Ya, jantungnya juga nanti kasihan, terpacu juga dia. Seharusnya malam ini digunakan untuk istirahatnya organ tubuh kita. Ya, semuanya itu harusnya digunakan untuk istirahat tuh. Walaupun jantung nggak ada istilah istirahat ya. Jantung ya tetap dia lebih ringan lah kerjanya. Lebih ringan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman yang seharusnya istirahat tapi kemudian ternyata dipakai untuk bekerja, nah ini yang menyalahi kodrat, menyalahi ya sunnatullah. Terus bagaimana dong? Ya. Nah, kalau yang kerjanya malam gimana? Yang kerjanya shift-shiftan termasuk misalkan masalah catering gitu ya. Masalah catering harus kirim jam 7 sampai 8 pagi. Nah, teman-teman kalau yang berbisnis ya, ini ciptakan sistem. Ya, ciptakan sistem. Sistem biar gimana autopilot tanpa kehadiran kita bisnisnya tetap jalan, termasuk yang catering gitu ya. Coba pelan-pelan rekrut tenaga SDM yang bisa mengerjakan pekerjaan kita. Misalkan catering gitu ya. Rekrut satu dulu karyawan yang kira-kira dia bisa membantu kita. Awalnya kita masih terlibat gitu ya. Tapi suatu saat sebisa mungkin kita bisa lepas tuh ya. Bisa lepas dari aktivitas bisnisnya. Begitu teman-teman. Terus yang shift-shiftan gimana? Ya sebisa mungkin untuk awal karena pejuang rupiah begitu. Belum terlambat Kak menjemput kebahagiaan. Kita masih terapi sekitar 20 menit lagi. Terapi masih 20 menit lagi ya. Jadi, nah gini nih, saya informasikan ya. Cara mereka, jin atau sihir itu mengganggu kita, itu bukan kemudian langsung menyerang organ, langsung membuat kita sakit, itu enggak. Jin pada dasarnya tidak bisa membuat kita sakit. Jam ruqyahnya Kak Yuni jam sekitar 6.20 WIB. Kak Yusma, terima kasih dari Lubuk Linggau. Jadi pada dasarnya, jin itu tidak bisa langsung menyerang organ tubuh kita, tidak bisa membuat langsung kita sakit. Ya. Tapi caranya adalah dengan mengubah pola hidup kita biar berantakan, biar kacau. Nah, ini nih. Ini satu rahasia ya, jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia kehidupan nih. Seringkali jin itu, jadi setan itu kan sifat ya. Setan itu ada dua teman-teman. Setan itu sifat, dia bisa dalam bentuk jin, dia bisa dalam bentuk manusia. Nah, setan dari golongan jin ini, kalau mengganggu kita, mereka itu membisikkan kita supaya kita ya begadang, ya malas tidur, ya kan? Malah yang seharusnya untuk bekerja digunakan untuk tidur. Pagi sampai sore. Itu yang seharusnya digunakan untuk aktivitas produktif, malah digunakan untuk tidur, terutama setelah asyar nih. Ya, sangat-sangat tidak bagus untuk jantung. Teman-teman kalau pingin linglung, pingin kacau pikirannya, pingin semakin stres, tidurlah setelah asyar. Tidurlah setelah asyar. Ya,
Ini waktu terlarang untuk tidur ya. Setelah asyar itu biasanya kalau yang ciri-ciri terkena gangguan jin, baik itu jin khodam atau jin nasab, biasanya ngantuk luar biasa setelah asyar. Dan ngantuk luar biasa mendekati waktu subuh. Malamnya tidak bisa tidur, ya. Mendekati waktu subuh, ngantuk luar biasa. Apalagi setelah subuh nih, langsung tidur lagi. Nah, ini waktu-waktu yang sangat nggak bagus. Ya, sangat nggak bagus dan merusak organ tubuh kita. Nah, itu cara setan ya. Cara setan merusak diri kita itu seperti itu. Dengan mengajak kita supaya merusak pola kehidupan. Tidur di saat yang tidak tepat. Terus kemudian memancing nafsu makan kita agar menyukai makanan-makanan yang tidak sehat. Menyukai junk food. Ya. Terus kemudian menyukai makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Terus makanan-makanan ber-MSG. Bagaimana dengan tenaga medis ya? Nah, gini, teman-teman. Kalau tidur itu sebetulnya tidak harus 8 jam. Ya. Tidur itu tidak harus 8 jam. Dari kecil kan kita sudah selalu ditanamkan ya. Ditanamkan, nggak tahu ini dari siapa, pendidikan tidur harus 8 jam begitu. Sebetulnya 8 jam malah terlalu lama. 8 jam itu terlalu lama. Tidur itu yang penting berkualitas, teman-teman. Nah, ini siapa di sini? Saya ingin tahu ya, teman-teman. Topik ini menarik nggak sih? Saya ingin tahu, ada nggak di sini yang sulit tidur, tidurnya nggak nyenyak, tidurnya nggak berkualitas, menderita insomnia? Ayo, komentar dulu ya, biar saya semangat menyampaikan materinya. Ada nggak yang sulit tidur, insomnia, atau nggak nyenyak karena mimpi buruk? Yuk, siapa di sini yang mimpi buruk? Susah tidur ya, Kak Daiman? Silakan komentar yang sulit tidur, yang tidurnya nggak berkualitas, tidurnya kebangun-bangun, terus tidurnya setelah tidur mimpi buruk, tidurnya nggak nyenyak, kagetan tuh. Kaget, tiba-tiba kaget ya. Lagi tidur, sudah mau tidur, kaget luar biasa. Sehingga bangun lagi. Banyak ya. Belum pernah sulit tidur, alhamdulillah Kak Wagini. Ini kayaknya nggak punya beban hidup ini. Yang bisa tidur nyenyak kayaknya nggak punya beban hidup. Atau bisa jadi, bisa mengendalikan diri kita. Bisa mengatur emosi, ya, mengatur diri. Oke, topik tidur ini menarik teman-teman. Tidur ternyata harus dilatih loh. Ya, tidur harus dilatih. Dan teman-teman, kita bisa mempraktekkan tidur ini sebagai sarana untuk melatih kekuatan pikiran. Nah, ini topiknya 2 ya. Pada kesempatan pagi ini topiknya menarik sekali teman-teman. Tidur dan menggunakan tidur sebagai latihan untuk mengoptimalkan kekuatan pikiran. Ya, pembahasannya 2. Sangat-sangat menarik sekali. Oke, ternyata banyak ya. Banyak yang sulit tidur, banyak yang tidurnya nggak nyenyak, kebangun-bangun, kagetan, atau tindihan. Ada yang pernah merasakan tindihan? Tindihan itu kondisi ketika sudah tidur, itu antara kondisi sadar dan tidak sadar. Seperti ada yang mengganjal di dada kita, ada yang nindihin ya, ada yang menindih, ada yang seperti mencekik, mau teriak nggak bisa. Nah, ini gangguan. Ya, ini gangguan. Gangguan yang harus segera diatasi. Kalau teman-teman terus membiarkan gangguan itu, efeknya nanti organ tubuh nggak sehat, ya, emosi nggak stabil, gampang marah, walaupun hanya dipicu dari persoalan sepele. Kunci motor nggak ketemu, emosi. Suami terlambat pulang, emosi. Iya, rep-rep ya istilahnya ya. Terus kemudian apa istilahnya, dompet nggak ketemu, ya, emosi. Uang bulanan kurang, marah. Emosi jadi nggak stabil. Gara-gara apa? Gara-gara tidurnya nggak nyenyak, tindihan, ya, tidurnya kagetan. Nah, mari kita bahas tentang persoalan tidur. Tidur ini ternyata nggak sederhana. Ya, nggak sederhana. Jadi gini teman-teman, cara tidur berkualitas ya, ikuti adab sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita itu nggak harus tidur 8 jam ya teman-teman ya, 8 jam. Bahkan
kalau teman-teman cuma tidur 2-3 jam saja, itu badan bisa bangun seger luar biasa loh. Ya, ada yang mau tahu caranya? Gimana caranya tidur kita berkualitas? Ini namanya tidur berkualitas. Nggak butuh 8 jam, ya. Cukup 2-3 jam, bangun-bangun badan seger, fresh, luar biasa. Ada yang mau tahu caranya? Sederhana sekali. Para ulama zaman dahulu ya, itu sedikit tidur. Ya, tidurnya itu sedikit sekali digunakan untuk apa? Untuk menulis kitab, ya, untuk mempelajari kitab, menghafalkan hadis, mempelajari hadis, mempelajari ilmu keislaman. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah nih, ikuti adab sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, adabnya adalah, mungkin sudah sering saya sampaikan ya, tapi ini penting, nanti nyambungnya ke bagaimana cara kita melatih pikiran. Nah, topiknya dua nih. Topiknya dua, pembahasan kualitas tidur dan melatih pikiran. Pikiran itu ternyata punya kekuatan. Jadi, adabnya adalah berwudu dulu, ya, berwudu dulu, terus kemudian setelah itu sholat witir, ya, sholat witir 3 rakaat. Atau kalau berat banget, malas banget ya, 1. Kalau malas banget, boleh sambil duduk, teman-teman. Ternyata, sholat sambil duduk ini boleh loh, walaupun kita sehat. Ya. Nah, ini mungkin ilmu baru ya buat kita. Ternyata, sholat sambil duduk itu boleh. Yang penting sholat sunnah, ya, bukan sholat wajib. Kalau kondisi kita sedang sehat, boleh sholat sambil duduk di lantai atau duduk di kursi. Gitu. Kalau sholatnya sholat sunnah. Nah, witir, ini sholat sunnah. Boleh silakan kalau malas banget ya, 1 rakaat, ini belajarlah, kita belajar taat begitu ya. Sholat witir, 1 rakaat atau 3 rakaat sambil duduk silakan, tapi lebih bagus memang, ya, memang berdiri begitu. Ya silakan Kak Rumah mau kena maksar, ya, yang baik memang sebetulnya setelah tahajud. Tetapi kalau kita khawatir nanti paginya atau sepertiga malam terakhir khawatir nggak bangun, witirnya sebelum tidur. Kata hati ikut terapis dan halangan boleh sekali Kak, silakan. Boleh sekali bagi yang baru saja bergabung dan ingin ikut terapinya, terapis dan halangan, tetap siapkan air putih, berwudu, duduk hadap kiblat, siapkan kantong plastik atau wadah apapun. Kemudian singkirkan foto, patung, boneka, matikan musik, buka pintu dan jendela. Nah, Kak Bintang sebaiknya sebelum tidur ya, jangan setelah sholat isya langsung. Sebelum tidur. Sebelum tidur sholat ya, 1 rakaat atau 3 rakaat. Nah, terus kemudian setelah itu, bersihkan tempat tidurnya dengan menggunakan sapu lidi khusus. Tidak harus sapu lidi sih. Boleh dengan misalkan handuk kita ya, atau mungkin baju atau kain khusus begitu ya, dikibas-kibaskan gitu ya, dibersihkan. Kalau sedang puasa, Kak Intan, nggak apa-apa, tetap siapkan air ya, airnya nanti digunakan untuk berbuka. Kembali ke persoalan tidur, terus teman-teman, tidurnya itu miring ke kanan. Miring ke kanan, terus baca doa seperti biasa ya, Bismika, Allahumma ahya, wa bismika amut. Begitu ya, terus kemudian, baca ayat kursi, ini memang agak panjang prosesnya. Tapi kalau sudah biasa, itu tidurnya insya Allah ya, garansi berkualitas. 2 jam, 3 jam cukup bangun-bangun seger. Ini urutannya, wudhu, bersihkan tempat tidur, terus kemudian, sholat witir dulu ya, wudhu, sholat witir, kemudian bersihkan tempat tidur, kemudian, yuk dicatat yuk, biasakan ya, kalau pas live streaming saya siapkan catatan, siapkan kertas, siapkan pulpen. Ini materi tidur enak banget. Teman-teman jadi paginya fresh, produktif, seger badan, semangat tuh. Yang penting semangat ya. Semangat, nafasnya panjang. Karena apa? Tidurnya berkualitas. Kak Ida, kata tetangga wajah saya kelihatan cerah, efek ruqyah dan positive thinking. Betul sekali, alhamdulillah. Ya, ada yang merasakan manfaat ya setelah ikut ruqyah. Apakah sama witir dengan ba'diyah isya? Beda Kak, ya. Ba'diyah isya itu termasuk sholat sunnah rawatib.
sholat sunnah yang mengiringi sholat Isya. Sedangkan sholat witir itu terpisah. Ya, itu bukan dari ba'diyah Isya. Ya, jadi dipisah makanya kemudian ya, sebelum tidur kita sholat witir dulu. Kalau khawatir paginya atau sepertiga malam terakhir nggak bisa bangun, ya, takut kesiangan gitu ya, maka witirnya sebelum tidur. Tapi kalau teman-teman yakin dan sudah rutin jadi kebiasaan, sepertiga malam terakhir bisa bangun, ya lebih baik witirnya diakhirkan, gitu. Nah, lagi kembali ya kepada kualitas tidur nih. Wudhu, sholat witir, terus kemudian bersihkan tempat tidur, terus kemudian baca doa. Nah, doanya nih saya sampaikan ya teman-teman ya. Saya sampaikan doanya. Boleh saja Kak Widya, boleh saja witirnya itu setelah habis Isya gitu. Tapi kan afdolnya ya, lebih afdolnya itu nanti sebelum tidur. Nah, doanya itu teman-teman tambahin ayat kursi. Jangan hanya doa bismika ya. Jangan hanya sekedar doa bismika Allahumma ahya. Nah, doanya ayat kursi ditambahin. Terus kemudian baca 2 surat ini nih. Rasulullah selalu membaca 2 surat ini, yaitu surat Al-Mulk ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Terus kemudian surat As-Sajdah. Nah, ini 2 doa ini yang insya Allah dengan perantara dua ayat ini ya, 2 ayat ini itu membuat tidur kita sangat-sangat berkualitas. Ayo mulai dihafalkan. Kalau nggak hafal-hafal, baca dulu. Ya, baca dari handphone. Sebaiknya dari mushaf sih, jangan dari handphone. Tapi kecuali kalau sedang berhalangan ya, jangan pegang mushaf. Pegangnya HP. Di mode pesawat dulu teman-teman. Handphonenya di mode pesawat. Selamat datang yang baru saja bergabung ya. Selamat datang yang baru saja bergabung. Kita sedang membahas tentang terapi tidur berkualitas yang insya Allah akan bikin badan sehat nih. Badan sehat itu diawali dari tidur yang berkualitas. Nah, tadi ya, suratnya adalah surat Al-Mulk, tabarok ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian ditambah surat As-Sajdah, itu baca rutin setiap malam sebelum tidur. Selesai ya. As-Sajdah alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum dan seterusnya. Nah, itu surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Gitu ya. Nah, kalau rutin betul insyaallah hafal. Kalau bacaan Al-Mulk kita baca pada sholat Isya boleh, silakan ya, tetapi nanti ditambah lagi dong. Nanti kalau sudah terbiasa ya, lebih enak double. Al-Mulknya sudahlah dibaca pas sholat Isya, sebelum tidur juga dibacakan lagi. Tapi kalaupun tidak dibaca lagi nggak apa-apa, silakan. Gitu. Yang penting dalam malam itu kita sudah membaca Al-Mulk dan As-Sajdah. Terus kemudian, ini langkah terakhir nih teman-teman nih, langkah terakhir biar tidurnya nyaman, berkualitas. Teman-teman bangunnya seger, semangat, nggak ngantukan, nggak lemes, nggak loyo. Sampaikan kepada Allah. Pas tidur nih, kita sudah miring ke kanan, tidur ya. Sudah tidur, tarik nafas 3 kali. 2-3 kali. Bebas sih, minimal sekali, bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Tarik nafas begini. Tahan dulu sebentar, terus kemudian hembuskan lewat mulut ya. Sambil kita ucapkan, tidurku nyaman, tidurku berkualitas. Kemudian hembuskan. Gitu ya, hembuskan lewat mulut. Terus kemudian tarik nafas lagi. Tidurku berkualitas, tidurku nyenyak, tidurku lelap. Hembuskan. Sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Boleh diucapkan, boleh kemudian dalam hati. Oke, saya ulang ya, secara ringkas. Tidur berkualitas yang membuat badan kita sehat dan cukup nanti 2-3 jam saja itu bangun-bangun seger. Silakan nanti praktekkan, buktikan. Saya sudah mempraktekannya ya bertahun-tahun, alhamdulillah. Hasilnya luar biasa. Berwudu, terus kemudian sebelum tidur walaupun sedang halangan nggak apa-apa, berwudu,
walaupun sedang halangan tetap boleh ya membaca Al-Quran, tetapi dari handphone, jangan dari mushaf. Berwudu, sholat witir, kemudian bersihkan tempat tidur dengan menggunakan sapu lidi khusus. Terus kemudian tadi gimana ya? Berwudu, sholat witir, kalau yang nggak halangan ya sholat witir, kemudian bersihkan tempat tidur, kemudian miring tidurnya ke arah kanan, ya. Terus kemudian doa seperti biasa, Bismika, Allahumma ahya, ditambah ayat kursi, ditambah surat Al-Mulk, ditambah surat As-Sajdah, ya. Bagus lagi setelah selesai, bagus lagi tambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, kemudian di kayak ruqyah sebetulnya ya, ke wajah, terus kemudian ke pundak, ke tangan, ke dada, perut. Dah, setelah itu doa minta tolong kepada Allah seperti ini. Ya Allah, bangunkan saya, pukul. Nah, ini cara melatih kekuatan pikiran. Jadi topik kita dua ya. Tidur berkualitas sambil melatih kekuatan pikiran. Jadi Allah itu sudah memberikan kekuatan pikiran kepada kita. Allah itu sudah men-setting otak kita itu punya kekuatan yang luar biasa, teman-teman. Jadi kita bisa mencapai apa yang kita inginkan atas izin Allah itu dengan melalui pikiran. Ya. Kalau nggak hafal harus bangun lagi untuk baca Al-Quran. Boleh, ya. Jadi sebelum tidur kalau nggak hafal, ya sambil baca gitu ya. Sambil rebahan pun nggak apa-apa, teman-teman. Sambil rebahan boleh kok. Sambil rebahan boleh baca Al-Quran. Nah, teman-teman, Allah itu sudah memberikan kekuatan kepada kita, pikiran kita, untuk bisa menarik ya sesuatu menjadi nyata. Jadi latihannya adalah kita minta tolong kepada Allah, ya Allah. Jadi harus tetap melibatkan Allah ya. Habis sholat witir, bolehkah sholat tahajud? Ya, nanti berarti kalau witirnya sebelum tidur, berarti misalkan jam 3 bangun, tahajud, dan nggak usah witir lagi. Gitu ya. Kalau witirnya mau setelah tahajud, berarti tidur dulu dong. Tidur dulu, terus kemudian nanti misalkan bangun jam 3, baru tahajud, setelah itu laksanakan witir. Begitu. Betul sekali Kak Devanka. Pikirannya, makanya gini teman-teman, karena pikiran itu berbahaya banget ya. Berbahaya banget, maka kita harus men-setting pikiran kita itu agar tetap positif. Hati-hati dengan kekuatan pikiran nih. Jangan sampai kita berpikir yang aneh-aneh, tidak-tidak, yang negatif. Ini bisa jadi kenyataan loh. Makanya kemudian muncul hadis ya. Ana 'inda dzanni 'abdi bi, kata Allah nih. Dalam hadis qudsinya, hadis sahih, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Karena betul-betul ngeri kekuatan pikiran, teman-teman. Ya, saya sebelum COVID itu sering ngisi seminar ya. Saya keliling Indonesia, itu sering share tentang materi kekuatan pikiran. Kak Kusuma boleh baca Al-Quran sedang haid asalkan tidak memegang mushaf. Kak Mawardah, As-Sajdah, semuanya ya dari awal sampai akhir. Jadi kekuatan pikiran itu benar-benar bahaya. Teman-teman kalau ingin punya, misalkan saya punya ilmu namanya kuantum ruang kosong. Wah, ini tambah lagi nih. Nanti tambah panjang ya. Sudah jam 6.20 besok ya. Atau nanti malam saya sampaikan kekuatan kuantum ruang kosong. Kuantum ruang kosong ini luar biasa. Bisa dipakai untuk melunasi hutang, bisa dipakai untuk membeli mobil, bisa dipakai untuk umroh, bisa digunakan untuk membeli rumah, bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, bisa digunakan untuk menemukan jodoh yang terbaik, bisa digunakan untuk ya keperluan anak biar diterima pekerjaan, diterima di perusahaan yang sesuai harapan, bisa diterima di kampus favorit, bisa dipakai untuk apapun. Ya, nanti malam ya pembahasan kekuatan pikiran. Yuk, nanti malam di-share ke seluruh keluarganya, ke tetangganya, ke sahabatnya, ke komunitasnya. Kita nanti malam membahas kekuatan pikiran yang begitu luar biasa. Nah, hari ini, karena waktunya sudah jam 6.20, kita batasi pembahasan tentang tidur berkualitas ini untuk tahap awal melatih kekuatan pikiran. Bagaimana caranya? Minta tolong sama Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam, misalkan 3.30 WIB.
Maka teman-teman, kalau teman-teman sudah tanda-tandanya sudah berhasil melatih kekuatan pikiran, nanti malam Kak Mami jam 19.45 kita live jam 19.45 kita fokus membahas kekuatan pikiran. Saya sudah buktikan ya. Dan itu Masya Allah dahsyat sekali. Allah ngasih saya titipan ya, ngasih saya titipan aset-aset, kemudian bisa beli macam-macam lah, bisa berangkat ke Baitullah, itu, bisa sembuh dari penyakit, bisa selesai masalah rumah tangga. Kemudian Allah baik banget, luar biasa teman-teman. Saya ingin teman-teman ikut merasakan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan cara men-setting kekuatan pikiran kita. Termasuk Kak Sandra ya, ingin dapat jodoh, yuk nanti malam ikuti terapi kekuatan pikiran. Nah, cara melatihnya sederhana nih. Dari mulai melatih ketika tidur. Ya Allah, misalkan mintanya bangun jam berapa? Jam 3. Minta tolong sama Allah. Komunikasi dalam hati ya. Doa ini bisa kapanpun loh. Kita bisa komunikasi dengan Allah. Sangat-sangat bisa. Dan kita dengan melatih kekuatan pikiran ini akan semakin yakin bahwa Allah itu benar-benar mengabulkan setiap doa kita. Ya, mengabulkan setiap doa kita, dan kita benar-benar kerasa Allah sayang banget sama saya nih. Masya Allah, Allah betapa sayang dengan saya. Teman-teman semakin yakin, semakin hidupnya semangat tuh. Ya, siap ya, nanti malam. Jadi doanya gini, ya Allah, sebelum tidur, bangunkan saya, ya Allah, saya minta tolong, ya Allah, izinkan saya bisa bangun. Jadi doanya itu kita harus punya etika ya, jangan terkesan nyuruh-nyuruh Allah begitu. Tapi minta tolong, ya Allah, izinkan saya memohon pertolongan-Mu, ya Allah, izinkan saya bisa bangun. Jangan seperti nyuruh. Ya walaupun sebetulnya doa ini bisa dengan bahasa apapun ya, tapi kita harus tahu diri ya. Jangan terkesan nyuruh-nyuruh Allah. Ya Allah, tolong bangunin saya gitu. Ini kan kayak dalam tanda kutip kurang sopan gitu ya. Nah, walaupun sebetulnya ya doa boleh-boleh saja, tetapi ya kita tahu diri lah. Ya Allah, saya izinkan saya bangun jam 3 WIB. Mohon ya Allah, mohon pertolongan-Mu. Mohon pertolongan-Mu. Nah, jangan kaget ketika teman-teman tiba-tiba bangun jam 3 WIB tepat tanpa alarm. Ini merupakan sebuah pertanda kita sudah mulai bisa melatih kekuatan pikiran atas izin Allah. Nah, itu ya tahap awal di dalam melatih kekuatan pikiran. Insya Allah nanti malam kita jam 4 masih bisa tahajud. Tergantung lokasi ya. Saya nggak hafal jam-jam ini, silakan. Yang jelas batasnya adalah sebelum ya sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Ya gampangnya imsak lah, waktu imsak. Walaupun sebetulnya setelah imsak masih bisa dipakai untuk witir tuh. Gitu. Nah, Kak Saik ya pernah mencoba. Ya, mulai nanti malam ya teman-teman ya. Mulai nanti malam, live-nya kalau Kak Gum, live pagi itu jam 5.45, kalau malam jam 19.45. Jam 19.45. Nah, nanti malam kita akan bahas tentang kekuatan pikiran yang bisa membantu teman-teman mewujudkan target. Ya. Oh, kalau Rio subuh jam 5, berarti ya jam 4:30 masih bisa tuh untuk witir di daerah Riau ya. Sudah saya buktikan, alhamdulillah banyak yang sudah membuktikan. Ya, nah ini tinggal teman-teman latih untuk nanti keperluan yang lain. Ya Allah, mudahkan saya ke Baitullah. Terus ucapkan itu. Jangan sekali-kali ya, harus berkali-kali, 3 kali sehari kalau perlu. Ini termasuk untuk memudahkan untuk umroh nih. Ya Allah, pagi ucapkan, ya Allah mudahkan ke Baitullah. Kalau perlu tempel gambar Ka'bah tuh di kamar. Ya Allah mudahkan ke Baitullah. Ini level berikutnya nih, untuk meningkatkan kekuatan pikiran ya. Ya Allah mudahkan ke Baitullah. Siang diucapkan. Malamnya juga, ya Allah saya betul-betul rindu ke Baitullah. Ya Allah mudahkan saya ke Baitullah, ya Allah untuk umroh. Itu pasti terwujud kok teman-teman. Insya Allah pasti terwujud. Mau apa lagi? Mau aset, mau rumah yang saat ini kontrak, pingin rumah. Insya Allah bisa. Nanti jangan berpikir logika teman-teman. Lah saya pekerjaannya kayak gini, gimana nanti mau bisa umroh? Saya pekerjaannya gini, gimana mau beli rumah? Jangan pakai logika. Jangan menggunakan logika. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kita berpikir bisa, maka insya Allah Allah akan mampukan. Kita berpikir keluarga kita berantakan, maka hati-hati. Itu akan semakin membuat kehidupan kita kacau.
Kita berpikir kok kayaknya mau sakit ya. Sakit beneran. Hati-hati teman-teman. Ya. Maka teman-teman yuk yang ingin melatih kekuatan pikiran, ya gabung. Gabung dengan grup. Ya, grupnya gratis, silakan bisa diisi. Teman-teman isi nama dan nomor handphone. Insya Allah nanti akan dihubungi oleh tim admin kita dan dimasukkan ke dalam grup. Ya. Kak Neng Fatilah, apa artinya kalau mimpi suami? Oh iya, hati-hati Kak. Hati-hati Kak Neng, mimpi buruk jangan diceritakan, segera dilupakan dan berpikir positif ya. Berpikir positif biar kejadian itu tidak terwujud. Seperti itu mimpi dari setan. Kalau mimpi buruk dari setan. Sudah ngisi beberapa hari yang lalu tapi belum ada konfirmasi, iya Kak? Kalau belum ada konfirmasi, teman-teman yang sudah ngisi form belum ada konfirmasi, silakan hubungi nomor ini. Ya, hubungi nomor ini, silakan. Di screenshot ya teman-teman ya. Ya, 1 menit lagi kita terapi Al-Quran. Lihat 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ini namanya Kak Novi. Ini admin kami, Kak Novi. Saya mau gabung. Teman-teman, nanti gabungnya milih ya. Mau betul gratis Kak Siti? Bisa tanya yang lain tuh. Yang lain sudah. Kami membernya jutaan. Ya, member kami jutaan. Banyak yang sudah bergabung dan gratis. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Nah, silakan teman-teman japri. Oh iya betul. Wah, Kak Neng Kurniati ini member lama ini luar biasa. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Nggak gratis. Ya, grupnya nggak gratis. Termasuk live streaming ini nggak gratis. Bayar pakai doa. Doa untuk siapa? Doa untuk kita semua. Doa untuk teman-teman. Teman-teman nyimak ya komentar-komentar. Komentar-komentar yang ada di sini. Saya misalkan sakit apa gitu. Doakan langsung. Suami saya selingkuh, doakan. Ya, doakan biar sadar. Rumah tangga saya berantakan misalkan. Langsung doakan. Nah, itu bayarnya ya. Bayar pakai doa. Cara apa nih Kak Lismiati? Oke, Kak Lady Tumandu, seorang mualaf. Insya Allah ya. Alhamdulillah selamat datang Kak Lady, saudara kita yang baru. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan ya kepada Kak Lady untuk bisa senantiasa bersabar dan insya Allah itu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Ayo kita langsung mulai yuk. Kita mulai ya. Mohon maaf teman-teman yang belum bisa saya jawab komentarnya karena banyak sekali yang komentar, banyak sekali yang tanya. Teman-teman kalau ingin konsultasi, ya tumor otak insya Allah ya Kak Saiful, kita minta tolong kepada Allah agar Allah berkenan menghancurkan semua penyakit yang ada di dalam badan teman-teman, termasuk tumor, kanker, kista, miom, penyakit jantung, ya kolesterol, diabetes, darah tinggi, apapun penyakitnya. Insya Allah yakin, seyakin-yakinnya teman-teman ya. Yakin, seyakin-yakinnya dengan melalui perantara ayat-ayat Al-Quran, Allah akan hancurkan semua penyakit yang ada di badan teman-teman dan Allah akan bisa harmoniskan kembali keluarga teman-teman serumit apapun masalahnya. Ya, walaupun sekeras apapun karakter suami, suka selingkuh, sekompleks apapun masalah yang teman-teman hadapi, yakin ya, Allah akan sembuhkan, Allah akan tuntaskan masalah teman-teman. Yuk, yang yakin dengan kekuatan Al-Quran, tulis, saya yakin Allah akan menolong saya melalui Al-Quran. Yuk, tulis, saya yakin Allah akan menolong saya melalui Al-Quran. Siap. Oke. Spill formulir. Oke. Sebelum kita terapi ya, silakan. Formulirnya diisi. Yuk, siapkan air seperti biasa. Dan yang puasa tetap siapkan air. Yang puasa tetap siapkan air. Nanti dipakai untuk pas berbuka. Hakul yakin. Alhamdulillah Kak Ruby. Hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Siapkan air, yang puasa tetap siapkan air ya, dipakai nanti ketika berbuka. Yuk, sudah cukup. Letakkan handphonenya, kemudian duduk di lantai. Letakkan handphonenya, terus kemudian duduk di lantai. Boleh dengan alas, pakai alas sajadah atau tikar ya. Kemudian duduk bersila. Kalau kakinya, Kak Bibit Andayani, mau umroh tanggal 16. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini ya, barokah. Mabruk.
Duduk di lantai, letakkan handphone, letakkan airnya, keraskan dan maksimalkan suara handphonenya. Dimaksimalkan. Saran saya teman-teman, kalau handphonenya kecil, jangan pakai headset. Pakainya speaker eksternal, speaker Bluetooth itu loh. Ya, speaker Bluetooth itu ada yang murah teman-teman, ada yang 20 ribuan. Teman-teman cari aja. Saya nggak jualan speaker ya. Saya nggak jualan speaker. Saya itu menyarankan teman-teman pakai speaker yang eksternal yang Bluetooth. Itu keras luar biasa suaranya. Nah, itu apalagi kalau rumahnya bermasalah. Rumahnya sering ada bau nggak sedap, ya. Ada bau busuk, bau wangi tanpa sumber yang jelas. Saran saya pakai speaker eksternal biar ayat yang saya baca itu menyebar ke seluruh rumah. Gitu, ya. Oke, tapi kalau sementara belum ada dana, nggak apa-apa sih, pakai HP saja. Baik teman-teman, ya, izinkan saya berdoa dulu ya. Saya berdoa, kalau buat duduk sakit, buat rebahan, nggak apa-apa silakan, KNV. Yuk, duduk, saya berdoa dulu, nanti setelah saya selesai berdoa, nanti kita baca bareng ya, namanya ikrar pemutus ikatan jin, atau ikrar pemutus ikatan sihir. Tapi nanti, setelah saya berdoa silakan teman-teman aminkan, jangan ditulis. Aminnya pakai ucapan, ya. Selama berdoa silakan fokus dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir, Allahumma Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Fattah, ya Ghaffar, ya Jabbar, ya Nur, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Matin, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Ali, ya Azim, ya Azim, ya Azim. Ya Allah, pada kesempatan pagi ini ya Allah, izinkan kami ya Allah beserta para saudara-saudara kami yang saat ini menyimak tayangan ini ya Allah, izinkan kami menundukkan diri kami, menundukkan hati kami, bermunajat kepadamu, memohon pertolonganmu ya Allah, memohon kasih sayangmu ya Allah, mohon segala limpahan ridhamu ya Allah. Jika selama ini kami berbuat durhaka kepadamu ya Allah, jika selama ini kami jarang melaksanakan perintahmu dan justru melakukan apa yang engkau larang, ampuni kami ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Kami tidak kuat ya Allah dengan siksa neraka-Mu kelak ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang orang tuanya sudah meninggal, ya Allah, ringankan jika memang banyak berbuat kesalahan, ringankan siksa kuburnya ya Allah.
Bebaskan ya Allah dari siksa kubur. Luaskan, lapangkan kuburnya ya Allah. Tempatkan di sisimu yang terbaik. Jika ada saudara kami yang orang tuanya masih sehat, berilah kesehatan, berilah kekuatan, berilah kesabaran kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa orang tua kami. Ampuni segala dosa saudara-saudara kami, sahabat kami, dan semua orang seluruh kaum muslimin. Ya Rob, mudahkan kami mencapai apa yang kami hajatkan, ya Allah, apa yang kami impikan. Mudahkan kami ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sakit hari ini, sembuhkan ya Allah, sembuhkan dari sakit, kanker, tumor, kista, miom, penyakit jantung, asam lambung, GERD, darah tinggi, vertigo, insomnia, migrain, dan seluruh penyakit yang ada di dalam badan saudara-saudara kami, ya Allah, lenyapkan, hancurkan, ya Allah, dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu. Jika ada saudara kami yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ya Allah, sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib, dengan melalui perantara ayat-ayat Al-Quran. Jika ada di antara kami yang saat ini berkonflik keluarga, yang sedang cekcok dengan pasangannya, yang pasangannya selingkuh, tidak setia, suka KDRT, berkata kasar, berkata keras kepada pasangannya, ya Allah, lembutkan hatinya, hujamkan cahaya-Mu, ya Allah, hujamkan hidayah-Mu, ya Allah, ke hati pasangan-pasangan kami, ya Allah, ya Rob. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang mencari pekerjaan yang halal, tunjukkan, ya Allah, mudahkan kami mendapatkannya. Jika ada di antara kami yang sedang membangun bisnis, lancarkan, ya Allah, berkailah usaha kami, naikkan omset kami, agar kami bisa beribadah lebih khusyuk kepadamu, agar kami bisa membantu saudara-saudara kami, ya Allah, dengan harta kami, dengan tenaga kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini sedang mendapatkan masalah ujian dari-Mu, ringankan, ya Allah. Kami yakin, saya yakin-yakinnya, Engkau tidak akan membebani kami di luar kesanggupan kami. Ya Allah, ringankan masalah kami, ya Allah, ringankan, ya Allah. Kabulkan doa kami. Ya Allah, jangan hanya doa Nabi, Rasul, sahabat, para alim ulama saja yang Engkau kabulkan, ya Allah. Kami manusia biasa, kami butuh doa kami dikabulkan, ya Allah. Ya Allah, jika tidak kepada Engkau kami mohon, kepada siapa lagi kami harus memohon, ya Allah. Jika tidak kepada Engkau kami meminta pertolongan, kepada siapa lagi kami meminta pertolongan, ya Allah. Kami tidak bisa berharap kepada makhluk. Kami hanya bisa berharap kepada Engkau. Engkau yang mengabulkan, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang saat ini menyaksikan kami. Allah, saksikanlah permohonan kami. Terimalah, ya Allah, dengarkan tangisan kami, ya Allah. Dengarkan doa-doa kami, kabulkan, ya Allah, ya Rob. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang. Kami yakin Engkau menyayangi kami. Mudahkan kami menuju surga-Mu, ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, ya Allah. Bukan jalan orang-orang yang Engkau jerumuskan ke dalam neraka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman, kita ucapkan ya ikrar, kita ucapkan bareng-bareng teman-teman, bukan hanya saya yang mengucapkan, tapi teman-teman yang saat ini punya keluhan, punya masalah, yuk kita ucapkan ikrar bareng-bareng. Ini namanya ikrar pemutus ya ikatan sihir atau jin. Ya, silakan tangan berdoa, posisinya dekat dengan mulut. Kita baca bareng-bareng, ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada pagi ini izinkan saya mengikrarkan diri. Saya mewakili diri saya dan mewakili keluarga saya atau keluarga besar saya.
jika semasa hidupnya leluhur kami pernah berbuat syirik, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, dan bekerja sama dengan bangsa jin untuk penglarisan, untuk keberkahan, untuk kekayaan, atau mempelajari ilmu kekebalan, dan ritual lain, ya Allah. Saya berlepas diri, ya Allah, dari perbuatan leluhur kami. Jika ada gangguan jin di dalam tubuh kami, baik itu jin khodam, ataupun jin nasab, atau jin korin, atau jin khanzab, atau jin jenis lainnya, keluarkan, ya Allah, keluarkan dari badan saya, dan jauhkan sejauh-jauhnya. Jika mereka bersembunyi di aliran darah saya, di organ-organ tubuh saya, ya Allah, keluarkan, ya Allah, dan jauhkan sejauh-jauhnya. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi sebagai racun yang panas bagi mereka jin musuh-musuhmu, ya Allah. Jadikan makanan dan minuman yang saya konsumsi sebagai racun yang membakar, sebagai racun yang membunuh semua jin musuhmu itu, ya Allah. Jika musuh-musuhmu dari golongan jin ada di dalam rumah kami, Allah, jadikan setiap amal ibadah kami, salat kami, bacaan Quran kami, zikir kami, dan seluruh ibadah yang ikhlas hanya untuk-Mu, ya Allah, sebagai amal yang membakar mereka dan menghancurkan mereka, semua jin musuh-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika ada sihir di dalam tubuh kami, atau yang menyerang keluarga kami, atau yang menyerang rumah kami, ya Allah, kembalikanlah sihir-sihir tersebut, ya Allah, kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Yuk, tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Tiupkan ke depan. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Teman-teman fokus ya, tetap melihat layar ini. Yuk kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke samping kanan kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke bawah ya. Ya langsung saja bergabung ya. Yang baru saja bergabung silakan langsung ikuti. Yuk, silakan tempelkan ke dada dan perut sambil baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diusap ya teman-teman ya, sambil diusap. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke dada dan perut. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke belakang ya. Nengok ke belakang, silakan tiupkan. Kemudian ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita. Yuk tarik ke atas teman-teman. Tarik ke atas sambil baca Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar sampai di dada, hentikan dulu. Ucapkan ya. Kita coba ya ngomong sama jika ada jin yang ada di dalam tubuh kita. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk musuh Allah, jika kamu ada di dalam badanku, silahkan kamu keluar. Saya tidak butuh bantuanmu. Saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Keluar wahai musuh Allah. Terus tarik sampai di tenggorokan. Ya, silakan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar seperti gerakan mencabut lalu batuk-batukan. Bismillahi Allahu Akbar. Batuk-batukan. Ya. Yuk teman-teman, ulangi silakan. Ya, baca An-Nas. Fokus di perut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke perut. Kemudian tarik ke atas. Tarik ke atas sampai di tenggorokan. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Batuk-batukan. Yuk baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian langsung tempel di pinggang kita, pinggang belakang ya. Tempelkan, kemudian usap. Ya, yang mulai mual silakan coba di ini ya. Dikeluarkan, jangan ditahan. Yang mual. Oke, baca Al-Ikhlas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Tempel di lutut ya. Di lutut kita tempelkan. Ya, sambil diusap-usap. Oke teman-teman, ini yang bagi yang mulai mual ya. Yang mulai mual, sesak nafas, sakit perut, ya, sendawa, silakan letakkan di dada. Yang punya dendam, yuk maafkan yuk. Lepaskan teman-teman. Yang punya dendam, yang punya rasa benci dengan seseorang, ayo ingat-ingat
ingat-ingat orangnya, maafkan teman-teman. Maafkan. Yang punya rasa sakit hati, rasa benci, yuk itu ucapan saya. Yang nggak punya rasa benci silakan tekan-tekan ya, tekan-tekan bagian tangannya silakan atau pundaknya ya. Ini bagi yang merasa ada dendam, ada benci. Ya ucapkan, wahai diriku, ucapkan teman-teman, saya bahagia, saya sabar. Saya bahagia, saya sabar. Saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Saya maafkan orang-orang yang telah zolim kepada saya. Saya maafkan orang-orang yang telah menghancurkan hidup saya. Saya ikhlas, saya ridho. Allah bahagiakan saya. Saya sayang diri saya. Saya menyayangi diri saya. Yuk baca Alam Nashrah, Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kak Musyati, ayo maafkan ya. Maafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yuk tiupkan ke dada. Tarik ke atas teman-teman, tarik ke atas, kemudian sampai di tenggorokan ucapkan Bismillah, ya Allah Akbar, batuk-batukan. Ya. Yuk teman-teman, silakan teman-teman ya, tekan-tekan, mulai tekan-tekan tangannya, yuk sambil ucapkan Bismillah, Allah Akbar. Jadi kita sedang mencari titik di mana jika ada jin yang bersembunyi, kita coba cari ya. Walaupun kita tidak bisa menemukan, tapi nanti gejalanya adalah ketika kita tekan di titik tertentu dan teman-teman mual atau bahkan muntah, berarti kemungkinan di situ tempat persembunyian jinnya. Karena mereka ada di dalam aliran darah kita. Yuk dari mulai jempol, silakan jari-jari tangan. Ya silakan ditekan sambil ucapkan Bismillahi Allah Akbar. Ini sekaligus sebagai terapi ini ya, terapi kesehatan, refleksi nih teman-teman, bisa membantu menyehatkan. Ya, berat memang teman-teman, berat memaafkan orang-orang yang telah jahat kepada kita, menghina kita. Tapi nggak ada untungnya, ya nggak ada untungnya kalau kita nyimpan dendam, malah jadi penyakit. Ya, sakit pelan-pelan saja, jarinya sakit, yuk baca Bismillah Allah Akbar, tiupkan. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dipegang saja kalau sakit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gak ada untungnya teman-teman menyimpan sampah hati. Sampah hati itu dendam. Itulah yang akan menjadikan gangguan teman-teman. Yang akan menjadikan gangguan dalam diri kita. Jin itu sebetulnya mereka bisa jadi nggak mau ganggu kita. Tapi karena ada benci dalam diri kita, mereka itu tertarik masuk ke dalam diri kita. Ucapkan, paksakan dulu. Walaupun hanya sekedar ucapan ya, paksakan dulu. Saya maafkan orang-orang yang telah mengganggu rumah tangga saya. Saya maafkan orang-orang yang telah mengganggu suami saya, mengganggu diri saya. Terus teman-teman, ya jarinya, Bismillah Allah Akbar, tiupkan. Kaki kesemutan, ditepuk-tepuk kakinya, telapak kakinya ditepuk-tepuk. Ya, ditepuk-tepuk. Ya, toko serba ada, aulia, boleh silakan. Ya, silakan tepuk-tepuk kakinya. Nah, hati-hati Kak Musyati. Yuk, maafkan dulu. Gini, yakin ya Allah Maha Adil? Kalau yakin Allah Maha Adil, kita nggak usah minta Allah untuk mengazabnya. Justru doakan yang terbaik. Doa terbaik itu akan balik kepada kita kok. Ya, doa yang baik akan kembali kepada kita. Jangan minta orang lain diazab. Ya, Allah sudah tahu nih apa yang akan Allah lakukan kepada orang-orang yang zalim kepada kita. Allah itu Maha Adil, jadi kita nggak perlu nyuruh-nyuruh Allah. Ya Allah azablah, nggak usah teman-teman. Ya, jadilah orang yang mulia. Jadilah orang yang pemaaf.
Ya. Yuk, sayangin diri kita, teman-teman bahagia. Kalau teman-teman benci, dendam, itu hanya menyiksa diri. Ya. Yuk, terus ucapkan, saya bahagia, saya sehat, saya sabar. Saya bahagia, saya sehat, saya sabar. Ya, tarik nafas teman-teman, tarik nafas. Keluarkan sambil baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tarik nafas lagi teman-teman. Keluarkan, ucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, pundak nih. Yuk, tepuk-tepuk pundak sini ya, dekat leher. Tepuk-tepuk sambil Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian tempelkan di pundak kanan kiri, bergantian. Ya. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, tempelkan di pundak satunya. Silakan. Yang ada gangguan di situ biasanya akan mual muntah. Ya. Oke, terus ucapkan. Bismillah, saya sehat, saya bahagia. Teman-teman berhak bahagia. Yuk, jangan nyimpan sampah dalam hati. Jangan nyimpan sampah hati berupa dendam, benci. Yakinlah, Allah itu maha adil. Allah itu maha sayang dengan teman-teman. Allah sayang sama teman-teman. Kalau teman-teman benci, dendam, itu hanya nyiksa diri. Nanti efeknya ke organ tubuh, jadi sakit. Hati, susah maafkan itu benar-benar nggak enak. Nanti kalau teman-teman sudah maafkan, enak, badan itu enteng. Keajaiban datang, rizki itu akan mengalir deras. Yakinlah, ya. Yakinlah rizki akan mengalir deras begitu teman-teman memaafkan orang lain. Yuk. Ya. Oke, teman-teman silakan pegang sekarang, pegang ya. Pegang bagian yang sakit. Yang sakit hati, silakan pegang hatinya. Yang keluhannya di perut, asam lambung, kista, miom, kanker. Ya, apalagi sama suami nih, Kak Neneng. Hati-hati ya. Maafkan suaminya. Maafkan suaminya ya. Allah maha sayang. Yuk, Allah menyayangi teman-teman. Allah sayang pada teman-teman. Pundak panas, yuk pundaknya. Silakan pundaknya dipegang. Iya, betul. Kata maaf itu sangat berat. Berat memang. Makanya kita belajar bareng nih. Teman-teman ikuti, ya, rutin ikuti live streaming ini. Insya Allah nanti akan mudah memaafkan. Yuk, baca terus Alam Nashrah. Ya. Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan. Ya, tarik ke atas. Bismillah, Allahu Akbar. Keluarkan. Keluar Pak, Masya Allah. Yang ngajak dendam, benci itu setan. Ya. Mereka senang teman-teman, mereka bahagia. Teman-teman itu punya benci, dendam, senang banget mereka. Ya, bisa merusak diri kita, merusak organ kita. Itu nanti rumah tangga semakin kacau. Oke ya, silakan pegang sekarang. Pegang bagian yang sakit. Teman-teman punya penyakit apa? Silakan pegang. Ya, jantung pegang, dada sebelah kiri, asam lambung pegang, ya ulu hati, kanker, miom, kista pegang, bawah pusar, ya. Yang mohon maaf punya masalah kewanitaan ya, pegang di bawah pusar, silakan dipegang. Yuk, dengarkan kata-kata saya, fokus lihat telapak tangan saya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian yang mengajak benci dendam saudara-saudaraku, silakan kalian keluar. Kalian yang mengajak saudaraku menyimpan dendam benci, silakan kalian keluar. Bukan tempatmu ada di dalam hati saudara-saudaraku. Kalian yang bersembunyi di organ tubuh saudaraku, yang bersembunyi di aliran darah saudaraku, yang bersembunyi di rumah-rumah saudaraku yang sedang menonton tayangan ini, silakan kalian keluar. Ukhruj ya Allah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil'anatillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Al'anuka bil'anatillah. Al'anuka bil'anatillah. Al'anuka bil'anatillah. Ukhruj ya Allah fakhruj minha fa innaka rajim. Yuk, tatap tangan saya, teman-teman. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan ayat-ayat-Mu ini, ya Allah, ayat yang panas membakar jin yang ada di dalam tubuh saudaraku, ya Allah.
ayat yang panas menghancurkan jin yang mereka tetap ada di dalam badan saudaraku. Ya Allah, hancurkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Jika ada sihir, kembalikanlah kepada yang pengirimnya, kepada tukang-tukang sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk pegang daerah yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ya, fokus telunjuk jari saya, lihat telunjuk jari saya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Bismillahillazi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa zara'a wa bara wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatruku bi khairin ya rahman a'udzu billahil azim allati la syai'a dhamu minhu allati la syai'a dhamu minhu wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa zara wa bara wa min syarri kulli dhi syarrin la utiku syarrah wa min syarri kulli dhi syarrin anta akhidum bi nasiyati inna rabbi ala siratim mustaqim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Silakan teman-teman yang tidak berpuasa silakan airnya diminum ya. Yang tidak berpuasa airnya diminum, yang sedang puasa yang sudah menyiapkan airnya boleh diminum nanti setelah berbuka. Kalau yang berpuasa airnya sebagian silakan campurkan bak mandi ya untuk mandi ya, dipakai untuk mandi. Insya Allah setelah itu badan seger. Mudah-mudahan bisa menjadi perantara kesembuhan apapun teman-teman yang alami. Ya. Barangkali ada yang puasa ya hari Kamis teman-teman. Senin Kamis, yang puasa Senin Kamis ya, yang puasa Senin Kamis silakan nanti dipakai untuk berbuka ya. Kalau yang sedang tidak puasa silakan diminum ya. Jangan diminum semuanya. Minumnya sebagian. Kalau yang ada rumah yang ada keluhan, ada rumahnya yang mungkin ada bau-bau gosong begitu atau bau busuk, bau wangi tanpa sumber yang jelas. Nah, itu oke, yang muntah-muntah, yang pusing, yang mual, ini pertanda bahwa ada gangguan jin. Kemungkinannya ada gangguan jin sihir pemisah, ya, ada kemungkinan sihir pemisah atau sihir perusak rumah tangga atau mungkin sihir penyakit, ya, atau mungkin bisa jadi gangguan jin perusak rumah tangga, jin penutup jodoh. Kemudian bisa jadi ada susuk, bisa jadi di rumah ada jimat, bisa jadi suaminya nyimpan jimat atau keluarganya nyimpan jimat, atau bisa jadi teman-teman menyimpan dendam nih, menyimpan dendam dalam hati. Iya, sendawa termasuk reaksi adanya gangguan, ya, reaksi adanya gangguan jin. Nah, di lemari baju ada suara-suara, yuk dicipratkan, yuk yang rumahnya aneh-aneh dicipratkan, nih dicipratkan. Jadi bagi 3 ya teman-teman, kalau nanti malam nyimak lagi, siapkan air agak banyak. Nyesak pengen muntah, nggak bisa. Kak Umi, yuk.
Yang ada ledakan di atas rumah, silakan. Airnya dibagi 3. Sebagian seperti untuk minum, sebagian untuk mandi, sebagian dicipratkan di bagian rumah yang terasa ada sesuatu yang aneh, bau gitu ya. Nanti malam jam 19.45, Kak Akhi 77. Ya, yang ini ya. Pakai galon. Siap, pakai galon bagus tuh. Sekalian banyak ya. Kalau untuk warung, nanti teman-teman banyakin istighfar saja. Dan nanti teman-teman live streamnya di warung. Teman-teman nyimak live-nya di warung atau di toko yang untuk usaha tuh. Ya insya Allah nanti kita bantu juga untuk meruqyah warung di toko begitu. Nanti malam kita rutin ya Kak Eli. Kita malam rutin, pagi rutin jam 5.45, jam 5.45 WIB ya. Dan malam itu 19.45 WIB. 19.45 WIB. Baru ikut belum disediakan air. Berarti nanti malam ya Kak Murni. Nanti malam ikut lagi jam 19.45. Kalau Cucu berkebutuhan khusus, ya silakan nanti boleh ikut, silakan ya boleh ikut. Boleh ikut dan siapkan air. Airnya bisa diminumkan ke cucunya. Sedang halangan bisa. Ya, sedang halangan bisa tetap berwudu ya. Oke, yang mau masuk ke dalam grup, kita punya grup Terapi Langit untuk membantu semua masalah teman-teman. Grupnya bayar pakai doa ya. Grupnya nggak gratis, grupnya bayar pakai doa. Silakan isi. Ya, sudah selesai Kak Akhi. Silakan diisi formnya, isi nama teman-teman dan nomor handphone. Nanti kita bantu masukkan ke dalam grup yang isinya terapi. Ya, terapi apa? Terapi hati biar nggak dendam, terapi kesehatan biar tuntas, begitu ya. Biar tuntas masalahnya, penyakitnya. Yang punya masalah rumah tangga bisa tuntas, begitu ya. Nah, itu terapinya seputar itu. Habis terapi badannya sehat, alhamdulillah. Teman-teman, saya izin menginfokan ya, kalau yang ini, teman-teman yang ingin sholatnya lebih khusyuk, ya, saya punya parfum ruqyah. Yang ingin sholatnya lebih khusyuk, saya punya parfum ruqyah. Ini banyak sekali, kalau nyeri sendi, Kak Indonesia Hijab, DM ya. DM, saya sebetulnya gini teman-teman. Saya ini punya program, ya, izinkan saya menyampaikan program saya. Programnya itu terkait dengan Ma'had Tahfidz Quran yang saya kelola. Pondok pesantren penghafal Al-Quran yang kami kelola di Jogja, di daerah Bantul, namanya adalah Pondok Pesantren Terapi Langit. Kami mengelola Ma'had Tahfidzul Quran Terapi Langit. Jadi programnya ini adalah membina para santri. Santri itu mereka belajar gratis ya. Mereka belajar Islam secara gratis. Kemudian menghafal Quran gratis. Terus kemudian ustadznya kita bayarin. Ya, silakan diisi dulu yang ingin gabung di grup. Mereka belajar Islam secara gratis, ustadznya kita bayarin, tanahnya kita belikan. Kita belum punya bangunan, ya, tapi tanah sudah ada, sedang proses pembangunan. Nah, kita tidak ingin minta-minta ya, kita nggak ingin minta sumbangan, kita tidak ingin ngemis-ngemis. Nah, lalu kemudian saya berinisiatif membuat sebuah program kewirausahaan. Nah, salah satu programnya adalah dengan menawarkan produk-produk terapi langit, yang sebagian keuntungan nanti kita alokasikan ya, untuk operasional pondok pesantren. Begitu. Salah satunya adalah dengan menginfokan ini teman-teman. Ini parfum ruqyah. Ya, parfum ruqyah, parfum kasturi, alhamdulillah banyak yang cocok nih. Jadi sholat lebih khusyuk kalau dioleskan ke sajadah nih, lebih khusyuk sholatnya insyaallah. Terus kemudian bisa dioles di sini ya. Kalau yang laki-laki, sebenarnya khusus laki-laki teman-teman. Kalau yang khusus untuk perempuan yang ini, nanti pakai parfum ruqyah. Ini parfum ruqyah ya. Jadi kalau teman-teman ada gangguan, begitu pakai itu nanti biasanya mual. Bukan karena baunya ya, tapi memang di situ karena sudah diruqyah. Ya, nanti saya sematkan di keranjang kuning. Ini terjangkau sekali. Ini untuk, mohon maaf, masalah kewanitaan ya. Ini bagus sekali ya, untuk terapi sekaligus nanti menjauhkan dari gangguan sihir. Terus bagi teman-teman yang butuh ramuannya, ini juga merupakan program dari pondok pesantren yang insya Allah nanti sebagian keuntungan kita alokasikan ke sana untuk biaya operasional, untuk makan santri, untuk gaji ustadz, ya, untuk bangun pondok. Itu dari penjualan ini, dari penjualan
madu terapi langit. Ini madu ruqyah, sudah dibacakan ayat ruqyah, madu murni, ada tambahan ekstrak habatus sauda dan daun bidara. Begitu. Kalau wangi-wangian untuk perempuan ini dilarang ketika keluar rumah, hanya untuk di rumah saja. Kalau untuk perempuan ini baunya soft, teman-teman ya. Baunya soft, enak. Banyak yang suka gitu. Terus ini madu ruqyah ya, hanya 250 tapi masa promo 167 yang ukuran kecil 100 ya. 100 mili. Untuk parfum wanita kalau ini nggak terlalu menyengat, dia soft ya. Ini soft. Wanginya soft, enak sekali. Terus kalau ingin masarin gabung sini teman-teman ya. Yang ingin memasarkan silakan hubungi ini. Sampaikan Kak Novi, saya mau ikut gabung grup bisnis gitu. Sampaikan ya. Oke, untuk pemesanan sebentar lagi saya sematkan. Untuk asam lambung ini Kak. Ya, untuk asam lambung ini sudah dibacakan ayat ruqyah, sudah dibacakan doa lengkap teman-teman. Ada Al-Baqarah, Ali Imran, ayat-ayat yang tadi saya baca ya. Terus satu lagi teman-teman ya, yang menghendaki terapi ya, saya sudah menulis buku. Ini banyak sekali keajaiban yang saya rasakan setelah mengamalkan amalan tertentu yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Lalu kemudian saya buat buku, dan alhamdulillah saya sudah, sebentar lagi saya sematkan di keranjang kuning, ya, tapi hanya 3 menit saja. Saya sudah, Allah alhamdulillah sudah memberikan amanah kepada saya untuk membimbing ribuan orang selesai masalah hidupnya. Selesai masalah rumah tangganya, kemudian sembuh dari penyakit, anak berkebutuhan khusus juga sehat, dan apapun masalah hidupnya termasuk masalah hutang, ya, amanah bisa lunas. Omset bisnisnya meningkat. Nah, saya tulis dalam sebuah buku 7 metode terapi langit. Ini stoknya sekarang tinggal 50 ya teman-teman. Stoknya semakin tipis karena kenceng sekali. Banyak sekali yang minat ternyata. Saya di luar dugaan ya. Ternyata banyak sekali yang berminat karena memang isinya insya Allah ya sangat-sangat bermanfaat. Bukan motivasi tetapi ini full terapi. Terapi hati, terapi jiwa, terapi penyakit. Isinya full color seperti baca majalah sehingga teman-teman yang malas membaca, insya Allah betah kalau membaca ini, karena bergambar. Harga normalnya 250, tapi masih masa promo 167 saja, dan dapat 4 buku teman-teman. 1 buku panduan, ya, full color, jadi teman-teman nanti betah baca sampai akhir, bukan hanya dibaca, tapi dipraktekkan. Prakteknya di mana? Prakteknya di sini, ya. Ada praktek menulis, ada praktek berdoa, ada praktek ini mengisi ya amal-amal yang sudah dilakukan tiap hari. Terus ada doa yang harus diucapkan begitu. Terus kemudian dapat buku ayat ruqyah, buku saku, bisa dibawa kemanapun asal jangan dibawa ke kamar mandi. Ayat-ayat yang tadi saya baca ada di sini, bisa dihafalkan. Terus kemudian alhamdulillah ikut terus terapi langit, keajaiban terus datang. Terima kasih Kak Yuli ya. Dan ada buku saku zikir pagi petang. Saya coba sematkan ya, hanya 3 menit, hanya yang membutuhkan saja. Kalau teman-teman ingin yang gratis, ya ikut terapinya, silakan masuk ke dalam grup. Grupnya saya sematkan di sini, form. Silakan bisa diisi. Dan insya Allah, ya teman-teman akan mendapatkan aliran pahala jariah. Karena apa? Karena sebagian keuntungan nanti kita salurkan ke pondok pesantren yang kami kelola. Izin ya teman-teman, hanya 3 menit saja. Hanya 3 menit saja. Ada parfum kasturi untuk suami. Kemudian kalau untuk istri nggak apa-apa sih, tapi dipakai di rumah ya. Ada parfum mist toharoh khusus untuk istri. Kemudian ada buku, ada ramuan terapi langit. Kemudian yang butuh madu anak juga ada madu child dream. Kemudian ada parfum mist toharoh dan parfum kasturi dan buku. Bukunya mana ini? Bukunya terbatas teman-teman ya, hanya 50. Tersisa 50 saja. 50 pieces. Tersisa 50 pieces. Saya coba sematkan ya yang buku. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah CO. Bisa COD teman-teman ya. Sangat bisa COD. Masya Allah Kak Yuli ya. Dapat keajaiban. Anak berangkat ke Turki. Luar biasa Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini ya. Barokah. Semakin banyak keajaiban lain yang datang. Bisa COD. Kalau teman-teman nggak bisa COD, berarti kemungkinan ada masalah di akun. Ya, akunnya bisa pakai akun yang lain, atau nanti hubungi admin. Ya, minta dibantu. Kak, bantu dong mau COD, begitu. Nah, ada masalah di akun, Kak Rahayu.
bisa sebetulnya sudah disetting di sini untuk bisa COD. Teman-teman nanti coba ya, coba ganti jasa kirimnya, ekspedisinya. Nanti malam Kak Eli, nanti malam jam 19.45. Ya, jam 19.45. Oke, silakan teman-teman ya, bisa di CO segera karena waktunya tidak lama, hanya 2 menit saja. Hanya 2 menit saja. Tersisa 2 menit lagi. Tersisa 2 menit lagi. Ini ya, teman-teman. Ini wangi kasturi, wangi yang disuka Rasulullah. Isinya seperti ini. Isinya seperti ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau sudah masuk grup, tidak perlu isi form. Alhamdulillah. Ya, ini ya teman-teman, banyak sekali testimoni, sudah praktek terapi langit, banyak keajaiban. Untuk Kak Stionovi, DM dulu, kalau mau konsultasi. Ini yang ukuran besar ya, ada 2 ukuran teman-teman. Ada 2 ukuran. Kalau teman-teman merasa berat pakai ukuran yang besar, pakai yang kecil. Ini 10 mili, yang kecil itu 5 mili kalau tidak salah. 3 atau 5 mili gitu. Betul, Kak Rudi. Ya. Parfum yang sudah di Ruqyah. Seperti itu. Jadi eksklusif ya, premium. Ini non-alkohol. Non-alkohol, murni 100% minyak kijang kasturi. Kita impor dari India, teman-teman ya. Impor dari India. Yang dijual di Menara Kudus. Beda Kak Eli. Ini sudah kita bacakan doa-doa. Sudah kita bacakan ayat. Gitu. Silakan dicek di Kak Murni, Kak Rudi, di etalase nomor 4. Etalase nomor 4. Ya, etalase nomor 4. Hanya 1 menit lagi, teman-teman. 1 menit lagi yuk, segera. Jangan hanya sekedar ditambah ke keranjang ya. Segera diselesaikan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi solusi. Begitu. Menjadi solusi masalah teman-teman. Ini sebentar, saya kurang hafal harganya malah. Yang kecil 47. Ada 2 ukuran ya. Yang kecil 47, yang besar itu berapa nih? Saya kurang hafal harganya. Yang besar lagi ada diskon nih. Lagi ada diskon. Ya. Harga aslinya 129 di sini jadi 77, teman-teman. Jadi 77. Harga normalnya 129 ya. Jadi 77 ya. Kalau mau masuk grup silakan DM. Yang belum masuk grup silakan DM. Oke teman-teman, sudah 1 menit ya. Terima kasih banyak. Saya izin pamit. Nanti malam jam 19.45. Jangan lupa ya. 19.45. Terima kasih banyak yang sudah check out. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Oh ini ya. Kak Rainan. Nah, ini ada testimoni nih yang ikut terapi langsung ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin ini ya. Semakin barokah. Sudah Kak Umi, sudah saya sematkan loh. Ya, sudah saya sematkan di keranjang kuning. Sebentar. Saya spillkan ya. Kalau buku itu etalase 1, parfum kasturi. Ini parfum sunnah, etalase nomor 2. Kalau yang untuk perempuan, etalase 3 ya teman-teman. Yang holistik ini. Holistik. Gitu. Anakku jadi rajin belajar setelah minum madu anak. Terima kasih Kak penikmat sejarah. Masya Allah ya, sudah ada testimoninya. Oke teman-teman, saya ada Kak Adi. Silakan bisa di toko sebelah nanti ya. Ada bukunya. Saya izin pamit ya teman-teman ya. Yang belum berkesempatan check out silakan DM. Yang belum bisa COD silakan DM. Yang ongkirnya kemahalan, yang di atas 50.000 silakan DM. Nanti kita bisa berikan potongan. Terima kasih, saya izin pamit. Mudah-mudahan berkah untuk teman-teman semuanya. Oke Kak Yayu bisa DM saya. Nanti saya bantu. Ya. Sampai ketemu nanti malam jam 19.45. Terima kasih banyak ya sudah check out dan mudah-mudahan menjadi amal jariah karena
secara tidak langsung membantu pondok pesantren. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti malam teman-teman.